Selain sebagai pengikut Yesus Kristus, seorang Kristen adalah orang yang menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Yesus dan memiliki Kristus di dalam dirinya. Sehingga hatinya seharusnya dipenuhi oleh Kristus Yesus. Yesus harus menjadi yang utama dalam hidupnya. Ketika kita melihat perkembangan dan popularitas pelayanan orang lain, bisa jadi terbit rasa iri. Akan tetapi kita harus ingat bahwa tujuan pelayanan kita yang sesungguhnya adalah mendorong orang untuk mengikut Kristus, bukan menjadi pengikut kita. Keinginan Yohanes untuk memuliakan Yesus dan membuat Yesus lebih dikenal oleh orang banyak menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang rendah hati. Dia memiliki kesadaran bahwa Yesus itu dari sorga dan dia dari bumi. Sehingga ia harus memberi kemuliaan dan kebesaran hanya kepada Yesus yang adalah Tuhan yang dia layani, bukan mengambilnya untuk diri sendiri. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Dan hari ini kita akan belajar tentang ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pelajaran ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang berikutnya akan saya bacakan bersamaan dengan uraian. Saudara, pernahkah timbul pertanyaan dalam benak Anda, apakah artinya menjadi Kristen? Selain sebagai pengikut Yesus Kristus, seorang Kristen adalah orang yang menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Yesus dan memiliki Kristus di dalam dirinya. Sehingga hatinya seharusnya dipenuhi oleh Kristus Yesus. Yesus harus menjadi yang utama dalam hidupnya. Begitulah jika kita mengaku sebagai seorang Kristen. Dalam kehidupan kita di dunia ini, setiap hari kita ada di dalam persaingan dalam segala hal. Bagaimana sikap kita kepada orang yang prestasinya lebih baik dari kita? Adakah kita iri hati? Atau rendah dirikah kita? Atau kita menjelek-jelekkan orang tersebut? Tema hari ini, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah bunyi dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Kalau kita jujur, sesungguhnya untuk melakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis, itu adalah hal yang sangat sulit. Mengapa? Karena hampir semua orang pasti mengejar kesuksesan. Orang yang ingin sukses pasti ingin dikenal orang atau menjadi terkenal. Sukses artinya bertambah besar, bertambah jaya, dan bertambah mulia.
Jadi tidak heran jika kita berhasil melakukan sesuatu, kita akan menceritakan atau menuliskan atau mempublikasikannya. Bahkan ada beberapa orang, kalau namanya tidak disebut, ia menjadi tersinggung, merasa tidak dihormati atau dihargai. Hal ini terjadi bukan hanya di dunia sekuler, tetapi juga di dalam pelayanan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pernyataan ini dibuat oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus dengan tujuan untuk mengoreksi sikap murid-muridnya yang iri terhadap tindakan Yesus yang membaptis orang dan memiliki lebih banyak pengikut daripada Yohanes Pembaptis. Pernyataan Yohanes ini mencerminkan prinsip utama untuk pertumbuhan spiritualitas atau kerohanian, bahwa kita harus makin berkurang atau semakin kecil agar Kristus itu bertambah besar atau semakin dimuliakan di dalam hidup kita. Marilah kita melihat situasi yang terjadi pada masa itu dan memetik pelajaran penting bagi kerohanian kita. Perdebatan seorang Yahudi dan murid-murid Yohanes memperlihatkan bahwa adanya kebingungan tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Apalagi pengaruh Yesus terlihat semakin kuat dengan semakin banyaknya pengikut. Injil Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 26 berbunyi, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Saudara, situasi ini mencemaskan para murid Yohanes Pembaptis. Pada waktu mereka melihat sebuah kenyataan bahwa pengikut Yesus itu lebih banyak daripada pengikut Yohanes, mereka menjadi iri. Dan itu juga kenyataan yang ada di dunia ini. Ketika kita melihat perkembangan dan popularitas pelayanan orang lain, bisa jadi terbit rasa iri. Akan tetapi kita harus ingat bahwa tujuan pelayanan kita yang sesungguhnya adalah mendorong orang untuk mengikut Kristus, bukan menjadi pengikut kita. Nah, pada bagian ini yang dapat kita baca dalam kitab suci adalah tidak ada rasa cemas sedikit pun di dalam diri Yohanes mendengar perkataan murid-muridnya. Tidak ada rasa iri di dalam hatinya. Ia sadar bahwa ia dipanggil untuk menjadi utusan yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maka ia menjelaskan bahwa posisi Yohanes Pembaptis memang berbeda. Ia lebih rendah dibandingkan Yesus. Tetapi hal ini membuatnya memiliki sukacita. Ayat 29 sampai 31 berbunyi, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh.
Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Mesias adalah mempelai laki-laki. Ayat 27 sampai 28. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Sementara Yohanes hanyalah sahabat mempelai laki-laki itu. Jelas bahwa kedudukan dari Yohanes Pembaptis dibanding mempelai laki-laki itu berbeda. Mempelai lebih penting dibandingkan sahabatnya. Inilah gambaran seorang hamba Tuhan sejati yang mengerti dengan jelas panggilan pelayanannya. Keinginan Yohanes untuk memuliakan Yesus dan membuat Yesus lebih dikenal oleh orang banyak menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang rendah hati. Dia memiliki kesadaran bahwa Yesus itu dari sorga dan dia dari bumi. Sehingga ia harus memberi kemuliaan dan kebesaran hanya kepada Yesus yang adalah Tuhan yang dia layani, bukan mengambilnya untuk diri sendiri. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari bagian ini. Yang pertama, fokus kepada Kristus. Artinya, kita harus mengalihkan fokus dari pencapaian pribadi ke pekerjaan dan kemuliaan Kristus. Pentingnya kesadaran akan diri sendiri, siapakah kita dan siapakah Kristus. Kedua, penyangkalan diri, yaitu kita harus mengurangi keakuan atau ego kita dan ambisi pribadi demi Kristus, dan harus mengutamakan Kristus dengan memastikan bahwa pelayanan dan kehidupan kita agar hanya Kristus saja yang semakin dikenal dan dikasihi orang. Memiliki sukacita penuh. Seseorang menuliskan demikian. Kata sukacita atau joy dalam bahasa Inggris melambangkan Jesus first, others second, and you last. Yesus yang pertama, orang lain yang kedua, dan yang terakhir adalah diri kita sendiri. Itulah urutan prioritasnya. Kalau hidup kita berdasarkan urutan kepentingan ini, maka kita akan mengalami sukacita yang sejati. Itulah rahasia sukacita yang penuh yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Untuk itu saudara, mari kita memiliki kesediaan berdoa bagi para pemimpin Kristen dan orang-orang yang aktif melayani agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, lebih fokus pada keberhasilan diri sendiri daripada mempermuliakan nama Kristus. Kita juga harus berdoa agar mereka tidak mengejar kesuksesan pelayanan, melainkan mengutamakan memberitakan kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.